Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ayolah ikhwah, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji dan syukur sepatutnya kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkat kemurahan, taufik dan ma'unahnya, kembali untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, membekali diri kita dengan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam tidak luput untuk senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, bisa jadi suatu saat atau suatu hari Anda tergoda untuk melakukan suatu perbuatan dosa atau maksiat. Bukan karena Anda tidak tahu bahwa itu haram, melanggar aturan syariat, dan nyata-nyata dilarang dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah. Bisa jadi hanya karena tergoda oleh banyaknya orang yang berbuat maksiat, dan ternyata mereka masih hidup nyaman, bisa hidup tentram, rezekinya lancar, dan bahkan karir dalam hidupnya begitu moncer. Anda mungkin tergoda dengan orang-orang yang masih bergelimang dalam maksiat, tetapi terkesan hidupnya bahagia. Urusannya begitu mudah, apapun keinginannya terlaksana, sehingga Anda berpikir bahwa faktanya dosa itu tidak membawa dampak apa-apa. Ketahuilah, apa yang Anda lihat, apa yang Anda duga tersebut sejatinya tidaklah nyata. Tidak ada pelaku dosa yang hidupnya tentram, damai, bahagia. Tidak ada pelaku maksiat yang hidupnya tanpa masalah. Anda tidak tahu. Anda tidak melihat. Anda tidak membaca hatinya. Andai Anda mengetahui, mampu menerawang apa dan bagaimana suasana batinnya, niscaya Anda akan sadar bahwa mereka dalam kegelapan maksiat. Jiwa mereka dalam kegalauan dan dalam dihimpit oleh dosa-dosa mereka. Karena perbuatan dosa itu bagaikan racun yang akan merusak jiwa. Seperti halnya raga Anda ketika Anda memakan racun atau minum racun. Raga Anda pun akan sakit dan rusak. Demikian pula dengan jiwa yang terus bergelimang dalam dosa. Salah satu dampak nyata dari perbuatan dosa, dan ini merupakan dampak yang sangat buruk. Walaupun Anda tidak menyadarinya, walaupun mereka para pelaku dosa tidak mengakuinya, yaitu dijadikannya ilmu agama itu sulit untuk mereka faham. Dijadikannya Al-Quran menjadi hambar. Mereka membaca Al-Quran. Mereka bahkan mungkin menghafal Al-Quran. Mereka bisa jadi setiap hari melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan mereka menguasai artinya, memahami tafsirnya. Tetapi semua itu tanpa membawa bekas, tanpa sedikit pun menggerakkan jiwanya. Bukannya menjadikan jiwanya semakin lunak, jiwanya semakin dekat kepada Allah, tetapi semua itu hambar, semuanya itu hampa, tanpa rasa, berlalu begitu saja. Ya, seakan masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi menggambarkan para pelaku maksiat, orang-orang yang dalam kesesatan itu membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak pernah melintasi ataupun tidak pernah berhasil melewati kerongkongan mereka. Tidak bisa sampai ke dalam jiwa mereka. Ya, karena memang Al-Quran itu adalah nur. Al-Quran itu adalah cahaya. Al-Quran itu adalah sumber ilmu, sumber hidayah. Yang hidayah itu tidak mungkin tumbuh dengan subur.
Tidak mungkin bisa disemai di dalam jiwa yang penuh dengan maksiat. Tidakkah Anda mendengar firman Allah SWT? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana dampak Al-Qur'an kepada orang-orang yang di dalam jiwanya berkobar nilai-nilai iman, nilai takwa. Jiwanya suci dari dosa dan maksiat. Allah katakan, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum iman." Setiap kali mereka mendengar, setiap kali mereka dilantunkan ayat-ayat Allah, iman mereka terus bertambah, iman mereka terus berkobar. Pernahkah Anda mendengar bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, tatkala mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengarkan semuanya itu, mereka betul-betul terbuai dalam suasana iman. Seakan mereka bisa langsung menyaksikan surga, seakan neraka itu ada di depan mata, seakan akhirat itu betul-betul nyata dipampangkan di hadapan pandangan mereka. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang beberapa kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa mensucikan jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.